Reels atau di TikTok katakanlah. Yang mana kalau follower kita sedikit pun, video itu bisa menyebar ke ratusan ribu orang, bahkan jutaan orang. Coba kalau kita share satu manfaat saja, satu video ceramah yang baik, kemudian tembus FYP, ratusan ribu orang yang nonton. Dari sekian ratus ribu orang itu, ada 1000 orang lah setidaknya yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau mendapatkan manfaat dari video itu. Kira-kira berapa banyak pahala yang akan kita tuai? Berapa banyak pundi-pundi kesempatan kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka banyak kesempatan sebenarnya. Ulama di zaman dulu aja, di zaman Imam An-Nawawi, dulu nulis aja susah payah teman-teman. Nggak ada pulpen-pulpen yang seenak sekarang, nggak ada. Bahkan sekarang kita tinggal ngetik. Nggak perlu beli pulpen, butuh tinta, dan lain sebagainya, tinggal diketik, jadi sebuah buku. Kalau ulama di zaman dulu saja bisa, kenapa sekarang kita nggak bisa? Maka daripada sosmed-sosmed kita isi dengan berbagai macam kemaksiatan, sudah nggak bisa menyebar manfaat, giliran ada yang nyebar manfaat, kita hujat. Ini sepertinya bukan manusia yang seperti itu. Minimal kalau kita nggak bisa nyebar kebaikan, giliran ada yang nyebar kebaikan, kita diem. Jangan hujat, jangan kita kacakan, ilah sok suci, halah sok paling punya surga, halah jadi panitia surga, dan lain sebagainya. Cacian, makian, hujatan kita sebarkan kepada orang yang ternyata dia menyebarkan manfaat kepada kita, kepada orang lain, yang kita nggak mampu untuk meniru perbuatan tersebut. Maka ini introspeksi bagi diri saya dan bagi teman-teman sekalian juga mungkin ya. Kalau memang kita belum bisa menyebarkan manfaat, setidaknya kita dukung orang-orang yang berusaha menyebarkan manfaat dimanapun dan kapanpun. Kalau bisa suatu saat kita tiru juga untuk bisa menyebarkan manfaat-manfaat semampu dan sebisa kita. Wallahu ta'ala alam bissawab. Baik, kita masuk ke dalam hadis. Kita malam hari ini sudah sampai di hadis yang ke-8. Di kitab Al-Arba'in An-Nawawi. Al-Hadis Ats-Tsamin. Hadis yang ke-8. Ani bin Umar radhiyallahu anhuma. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Ibnu Umar. Anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Bahwasanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, bersabda, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa yuqimus salah wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah ta'ala. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Tidak perlu diragukan lagi kesahihannya. Nah, dalam hadis ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini bentuknya kalau dalam bahasa kita itu bisa kita katakan sebagai kata pasif, kata kerja yang pasif. Umirtu, maka tidak ada fa'il di situ, tidak ada pelaku. Umirtu, aku diperintahkan. Kalau ada pelaku itu biasanya artinya fulan memerintahkan. Jadi ada fulan memerintahkan. Tapi ketika menggunakan fi'il yang bentuknya seperti ini, maka artinya diperintahkan. Aku diperintahkan. Nggak ada fa'ilnya, nggak ada pelakunya. Siapa yang memerintahkan? Tidak disebutkan di sini. Tapi kira-kira kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku diperintahkan. Berarti siapa yang memerintahkan? Tentu, jelas. Yang memerintahkan jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Barakallahu fiik. Allah yang memerintahkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka seorang Nabi ketika mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala, tidak mungkin seorang Nabi, seorang Rasul itu berkhianat. Maka ini benar perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala yang kita semua harus yakin. Oh, ini benar perintah dari Allah. Nggak mungkin ini perintah Nabi ngarang-ngarang gitu. Nggak mungkin. Umirtu an uqatilan nas. Aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk memerangi manusia. Nah, apa yang dimaksud diperangi di sini? Apakah uqatil itu bermakna al-qatl, bermakna perang yang sesungguhnya? Maksudnya ya dengan pedang, dengan senjata tajam atau persenjataan yang lainnya, pokoknya perang. Karena di situ menggunakan uqatil. Ternyata tidak. Maka tidak benar ketika kita menerjemahkan hadis itu dengan pemikiran kita sendiri. Kita harus merujuk kepada syarah-syarah dari ulama ahlul hadis. Makanya banyak akhirnya pemikiran-pemikiran yang keliru, pemikiran-pemikiran yang ekstrim, radikal. Apa ada? Banyak. Pemikiran-pemikiran yang dia menerjemahkan Al-Quran pakai pemikirannya sendiri. Ya, seperti ada seseorang yang mengatakan afsahu yafsahillah, ketika dia membuat salat berjamaah yang berjarak-jarak, di jarak 1 meter gitu ya. Dia mengambil ayat Al-Quran, kalian berluas-luaslah di dalam majelis. Betul, arti Al-Qurannya seperti itu. Tapi apakah makna itu masuk ke dalam ketika kita sholat berjamaah? Ternyata tidak. Dia menggunakan pikirannya sendiri untuk mencocok-cocokkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang tidak benar. Maka kita harus merujuk kepada syarah-syarah dari para ulama ahlul hadis. Nah, disyarahkan oleh para ulama ahlul hadis, yang dimaksud uqatil di sini bukan perang, bukan membunuh, bukan kita bantai manusia, bukan kita serang orang-orang kafir, orang-orang non-muslim. Kita serang gerejanya, kita serang viharanya, kita serang tempat-tempat ibadah mereka, kita serang. Enggak, bukan seperti itu. Tapi yang dimaksud memerangi adalah minimal ada rasa tidak suka di dalam hati kita ketika kita melihat sebuah penyimpangan. Itu minimal di situ. Minimal hati kita mengingkari. Nah, setelah hati kita mengingkari, barulah kita mengajak kepada jalan yang jauh lebih baik dari apa yang kita lihat itu. Kita melihat kemaksiatan, minimal hati kita dulu nggak terima, hati kita nggak nyaman gitu melihat sebuah kemaksiatan di depan mata kita. Berbeda dengan orang-orang yang hatinya sudah mati, sudah menganggap kemaksiatan itu hal yang biasa, sudah kayak gini nih zaman sekarang sudah biasa, nggak perlulah dijadikan hal yang harus diperhatikan dengan baik, hal yang harus kita perangi, hal yang harus kita musnahkan. Orang-orang yang terbiasa meremehkan sebuah kemaksiatan, akhirnya lama-lama hatinya mati. Ketika dia melihat sebuah kemaksiatan di depan mata dia, maka sudah biasa aja. Nggak perlulah kita tegur-tegur, nggak perlulah kita amar ma'ruf nahi mungkar, nggak perlu bagi dia, karena biasa saja kemaksiatan. Maka bagi kita yang semoga hatinya masih hidup, ketika kita melihat sebuah kemaksiatan, minimal hati kita mengingkar. Nggak seneng gitu kalau saudara kita terjatuh ke dalam dosa. Nggak suka kalau saudara kita ini terus-menerus berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dari rasa nggak suka itu, dari rasa nggak nyaman di dalam hati kita, dari pengingkaran yang sudah kita lakukan di dalam hati, setelahnya apa? Selanjutnya apa? Maka selanjutnya kita bisa cegah dengan lisan. Kita bisa cegah selama kita memang mampu. Mungkin di situ ada sahabat kita
ada teman kita yang kita lihat di depan mata terjatuh ke dalam kemaksiatan, kita mampu untuk menasihati, kenapa nggak kita nasihati? Kemudian yang lebih tinggi lagi tingkatannya, dia mampu mencegah dengan perbuatan. Bukan hanya dengan lisan, tapi dengan perbuatan juga. Dia cegah dengan perbuatan. Dia ingkari dari hati, kemudian dia nasihati, dia cegah juga dengan perbuatan. Kalau ada seseorang yang mungkin mau bunuh diri misalnya, kita lihat di depan mata kita dia udah mau loncat, mau bunuh diri. Kita ingkari, bunuh diri ini nggak benar. Apapun masalah hidupnya, seberat apapun sudah. Yang namanya bunuh diri itu bukan solusi. Bunuh diri itu kemaksiatan yang teramat sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus ingkari itu. Kita sudah nasihati, misalkan kita kelihatan, "Woi, jangan loncat, jangan bunuh diri." Kita sudah berikan dalil-dalil mungkin ya. Barang siapa yang bunuh diri, Allah akan siksa demikian. Dia nggak dengerin. Tapi kita mampu mencegah dengan perbuatan kita. Maka kita mampu. Kita lakukan itu. Kita cegah dengan perbuatan. Nah, ini tahapan-tahapan yang Nabi maksud di dalam hadis ini. Agar kita memerangi segala macam bentuk dosa, kemaksiatan yang masih dilakukan oleh kebanyakan manusia. Kemudian juga bermakna mengajak kepada sesuatu yang lebih baik. Nah, nanti kita lanjut hadisnya, isi hadisnya apa. Nah, juga bermakna bisa jadi perang yang sesungguhnya. Ketika apa? Ketika orang-orang kafir itu menyerang orang-orang Islam, menyerang kaum muslimin, maka kita tidak boleh tinggal diam. Ketika pemimpin kita sudah menyatakan kita boleh menyerang balik kaum kafirin yang menyerang kita, maka itu bermakna al-qatl yang sesungguhnya, bermakna perang. Nah, seperti itu. Tapi kepada orang-orang kafir yang ahlu zimmah, orang-orang kafir zimni ya, yang mereka ini memang tinggal di negara kita wajib melindungi dia taat dengan peraturan pemerintah kita yang muslim, terus mereka juga nggak mengganggu ibadah kita sama sekali, maka kita juga tidak boleh mengganggu ibadah mereka sama sekali, tapi juga tidak mendukung ibadah mereka juga. Jadi lakum dinukum waliyadin, benar-benar ibadah sendiri-sendiri aja. Mereka nggak ganggu ibadah kita, mereka juga nggak dukung ibadah kita. Jadi sudah biarin. Kita pun begitu. Kita nggak dukung ibadah mereka, enggak. Karena kita nggak suka mereka ibadah kepada selain Allah, kita nggak suka. Jadi kita jangan sampai mendukung. Tapi biarkan saja mereka beribadah. Jangan sampai kita ganggu, jangan sampai kita usik, apalagi sampai kita perangi, wal'ayatubillah. Jadi jangan juga kita jaga gerejanya. Ya nggak bener juga kalau kayak gitu. Karena mereka juga nggak jaga masjid kita gitu. Mereka ngerti kalau lakum dinukum waliyadin itu berlaku. Ya sudah, ibadah masing-masing saja. Nggak perlu kita jaga gereja mereka jaga masjid kita, nggak perlu. Kita ceramah di gereja mereka ceramah di masjid kita, nggak perlu. Ini malah menyimpang kalau yang seperti ini. Akhirnya kita khutbah di acara Natal mereka misalkan. Wal'ayatubillah, nggak benar kalau yang seperti ini. Lakum dinukum waliyadin, mereka kafir yang seharusnya kita lindungi, kita jaga kenyamanannya. Muamalah kepada mereka kita juga harus baik, harus bagus. Nggak boleh kita muamalah yang serampangan, sembarangan kepada mereka. Mentang-mentang mereka orang kafir, bukan orang Islam, terus kita kalau ngomong sama mereka kasar. Kalau jual beli sama mereka kita mahalin. Nggak boleh yang seperti itu. Kita harus bersikap sama di dalam muamalah. Kemudian juga ada kafir-kafir yang mu'ahad. Orang-orang kafir yang mereka ada perjanjian dengan kaum muslimin. Mereka datang ke negara kita, mungkin pendidikan, mungkin melakukan penelitian, mungkin sebagai kedutaan. Nah, mereka harus kita jaga. Selama mereka tidak mengganggu kita jangan sampai mengganggu mereka. Maka tidak benar ketika uqatil di sini bermakna al-qatl untuk kafir tadi yang
ahlud dhimmah, kafir yang memang harus kita bantu untuk melindungi kenyamanan mereka, keamanan mereka selama mereka tinggal di wilayah kita. Nah, itu dia makna uqatil di sini. Umirtu an uqatilan nas. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ternyata ini lanjutan hadis. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang patut disembah dengan benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, wa anna Muhammadan Rasulullah. Dan sampai mereka bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana maksudnya memerangi sampai bersyahadat? Apakah berperang? Kita serang mereka sampai bersyahadat? Tidak seperti itu. Maknanya kembali kepada yang tadi. Kita ajak, kita dakwahi mereka. Kita nggak suka mereka menyembah selain Allah gitu, kita nggak suka. Harus ada perasaan itu. Harus ada perasaan bahwasanya kita nggak pengen mereka terjerumus terus-terusan. Harus ada perasaan itu. Maka dari situ bagaimana kemudian action kita. Dari lisan, dari nasihat, dari dakwah yang kita sebarkan. Ataupun dari perbuatan kita. Kita bermuamalah dengan mereka dengan cara yang baik. Kemudian kita juga memberikan pelayanan kepada mereka dengan cara yang terbaik sehingga mereka melihat bahwasanya akhlak kaum muslimin ini adalah akhlak yang bagus. Jangan sampai mereka menilai akhlak kita adalah akhlak yang buruk. Pemikiran kita adalah pemikiran yang buruk misalkan. Atau pedoman kita adalah pedoman yang buruk. Jangan sampai mereka berpikiran seperti itu karena ulah perbuatan kita. Cobalah kita perhatikan. Kira-kira masih ada nggak perbuatan-perbuatan dari kaum muslimin itu yang ternyata memalukan bagi kaum muslimin itu sendiri dan dinilai oleh orang-orang kafir itu sangat-sangat tidak etis gitu ya, sangat-sangat memalukan, sangat-sangat nggak pantas dilakukan oleh seorang manusia. Yang apalagi dia mengaku muslim. Contoh nih, satu contoh aja. Kita masih ingat mungkin kejadian di sirkuit Mandalika waktu itu. Ada kejadian di pawang hujan ini beraksi ketika hujan deras di Mandalika. Pawang hujan itu beraksi, kemudian dibikin parodi-parodi lah sama orang-orang luar negeri, sama orang-orang kafir di sana. Ya alhamdulillahnya si pawang hujan ini bukan muslim. Jadi biarlah sesama mereka menertawakan. Cuma bayangkan kalau ini muslim. Apalagi pas pakaiannya pakaian muslim, pakaian ngustad gitu ya. Pakai pakaian surban dan lain sebagainya, pakai gamis, terus dia jadi pawang hujan. Terus diparodiin sama orang-orang luar negeri, sama orang-orang kafir, dijadiin bahan candaan. Malu nggak kira-kira kita sebagai kaum muslimin? Malu banget pasti teman-teman. Karena ini nggak pantas bagi seorang muslim yang dia mengaku dia punya Tuhan Allah Subhanahu wa taala yang mengatur seluruh alam semesta, lah dia kok ikut-ikut sok punya andil dalam mengatur alam semesta. Kalau dia hanya sebagai hamba yang biasa saja, maka seharusnya dia tidak pernah mengaku sebagai pawang hujan. Karena kalau dia bisa mengaku pawang hujan, berarti kita semua pawang hujan dong. Kita semua punya hak untuk minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta agar hujan ini dialihkan kepada daerah yang lain, agar hujan ini ditunda. Boleh kita minta sama Allah dan kita punya hak. Kapanpun kita bisa minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan cuma pawang hujan aja yang bisa. Maka tidak benar ketika ada istilah-istilah pawang hujan, pawang gunung, yang pegang gunung berapi, yang pegang lautan dan lain sebagainya. Ini hal-hal yang seperti ini yang harus kita musnahkan dari
pemikiran-pemikiran kaum muslim. Agar apa? Agar orang-orang kafir itu tidak menilai kita rendah gitu, teman. Kita ditertawakan sama orang-orang kafir, yang seharusnya kita membuat orang kafir ini terpukau dengan keislaman kita, dengan akhlak kita, dengan pemikiran kita, dengan tata cara kita beragama. Seharusnya mereka terpukau dengan ini. Tapi justru kita ditertawakan sama mereka karena ulah kita sendiri. Nah, ketika mereka terpukau dengan kita, nah semoga dari situ mereka mendapat hidayah. Akhirnya mereka masuk ke dalam Islam, tertarik dengan Islam. Nah, ini salah satu bentuk ukotil itu tadi. Bukan kita perang sama mereka. Bukan kita angkat pedang, angkat senjata, bukan. Bukan itu, karena mereka nggak menyerang kita. Kalau mereka menyerang kita, barulah kita ukotil yang beneran al-qotal. Beneran perang kita kalau diserang. Tapi selama mereka tidak menyerang, maka kita gunakan dakwah-dakwah dengan strategi yang jitu. Kita susun strategi bagaimana dakwah kita sampai kepada mereka, agar kita mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad diperintahkan untuk uqatil, memerangi manusia, hatta yashhadu an la ilaha illallah, sampai mereka bersaksi tidak ada ilah yang patut disembah kecuali hanya Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan sampai mereka bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Dan setelah itu, setelah mereka bersyahadat, nggak sampai syahadat saja. Jadi bukan cuma ajak mereka masuk Islam terus dibiarin. Enggak seperti itu. Setelah kita mengajak mereka masuk Islam, kita masih punya tanggung jawab apa? Wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah, sampai mereka mendirikan salat, sampai mereka melaksanakan menunaikan zakat. Terus kita bimbing mereka. Kita punya tanggung jawab untuk itu, karena kita yang mengajak. Dan walaupun kita bukan yang mengajak, misal kita melihat nih ada seorang mu'alaf, diajak dia masuk Islam, terus ditinggalkan sama yang ngajak, gak dituntun apa-apa, dia juga bingung mau cari penuntun di mana, mau cari ustadz dia nggak dapat, cari kiai di sekitar situ nggak ada. Maka kita punya tanggung jawab untuk menuntun mereka dalam kepada jalan-jalan yang benar. Tentunya juga yang pertama adalah menunaikan segala macam bentuk kewajiban yang seharusnya mereka tunaikan. Yang paling utama juga yang ada di dalam rukun-rukun Islam. Disebutkan di sini wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah, sampai mereka mendirikan sholat. Kita bimbing, kita ajak terus-menerus. Wa yu'tuz zakah, sampai mereka menunaikan zakat. Fa idza fa'alu dzalik asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam. Maka jika mereka telah melakukan hal itu, mereka yang dimaksud tadi An-Nas, itu tadi kembali ke An-Nas ya, para manusia secara umum, ketika mereka sudah melakukan hal tersebut, maka dia sudah berlepas diri. Apanya berlepas diri? Dima'ahum wa amwalahum, darah-darah mereka, harta kekayaan mereka, itu sudah selamat gitu istilahnya, selamat dari Rasulullah Muhammad SAW illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak-hak Islam. Jadi syariat Islam itu punya hak untuk mengambil nyawa dan harta seseorang. Dan nanti kita rinci sedikit saja. Tapi secara umum di luar dari hak-hak Islam itu tadi sudah selesai. Urusan harta dan nyawa seseorang tersebut sudah selamat dari Rasulullah Muhammad SAW. Ketika mereka sudah melakukan hal tersebut. Yang pertama tadi bersyahadat, kemudian dilanjutkan dengan melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan dilanjutkan dengan melakukan kewajiban-kewajiban yang lainnya. Selamat dia dari Rasulullah Muhammad SAW. Karena kalau tidak seperti itu, Nabi akan terus memerangi dalam hal yang kita sudah jelaskan tadi ya. Setelah dia selamat dari Rasulullah Muhammad SAW, yang terakhir, wa hisabuhum 'ala Allahi ta'ala. Itu yang terakhir. Wa hisabuhum 'ala Allahi ta'ala. Setelah Rasulullah Muhammad SAW berusaha memerangi itu tadi dengan mengajak tentunya ya. Setelah mereka berhasil diajak, mereka sudah menunaikan
tugas-tugas mereka, kewajiban-kewajiban mereka selesai, tugas Rasulullah selesai sudah. Maka setelah itu hisab mereka, perhitungan mereka, amal mereka akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di tangan Allah Subhanahu wa taala sudah semuanya. Jadi begitupun kita, teman-teman. Tugas kita adalah melanjutkan perjuangan Rasulullah Muhammad SAW. Jadi bukan hanya Rasulullah saja yang melakukan ini. Kita juga berkewajiban melanjutkan perjuangan Nabi Muhammad SAW. Setelah kita berusaha memerangi itu tadi dengan mengajak sampai mereka bersyahadat, mereka melaksanakan sholat, menunaikan zakat, melaksanakan segala macam kewajiban mereka. Setelah itu selesai, tugas kita sudah selesai. Kita sudah kasih petunjuk, kasih ilmu, kasih arahan, selesai. Setelah itu hisab mereka di tangan Allah Subhanahu wa taala. Mereka mau balik lagi ke kafir, itu sudah urusan mereka. Karena kita sudah kasih arahan kepada mereka. Kita sudah kasih tahu kalau kamu sampai kafir lagi setelah kamu beriman, ini resikonya. Ini adabnya. Ini siksaannya yang akan Allah berikan. Kita sudah kasih penjelasan. Setelah itu mereka kafir lagi, ya terserah mereka. Hisab mereka sudah di tangan Allah Subhanahu wa taala, bukan di tangan kita lagi, bukan tanggung jawab kita lagi. Nah, tadi kita sebutkan illa bihaqil Islam. Kecuali dengan hak-hak Islam yang bisa merebut nyawa dan harta seseorang. Nah, secara umum, teman-teman, kita tidak punya hak sedikit pun untuk mengambil harta dan juga nyawa seseorang. Nggak punya hak kita sedikit pun. Yang punya hak itu siapa? Syariat Islam yang punya hak. Syariat Islam yang buat siapa? Tentu yang buat Allah Subhanahu wa taala, bukan kita. Jadi Islam punya hak untuk mengambil nyawa dan harta seseorang. Mengambil harta contohnya apa, teman-teman? Contohnya membayar denda-denda ketika tidak melaksanakan beberapa rukun-rukun haji misalkan, atau wajib-wajib dalam ibadah-ibadah yang akhirnya kita diharuskan membayar denda dengan itu. Contoh lain misalkan ya zakat yang kita sebutkan tadi. Syariat punya hak untuk mengambil sekian persen dari harta kita sebagai bentuk zakat kita kepada saudara-saudara kita yang lain. Syariat punya hak untuk itu. Misalkan kita bayar diyah juga, bayar ya bisa dibilang denda juga ya. Ketika kita mungkin zalim kepada orang lain, sampai kita membunuh orang, kan? Syariat punya hak untuk mengambil harta kita. Syariat meminta kita untuk membayar 100 unta. Atau ketika kita memotong salah satu anggota tubuh saudara kita, syariat punya hak untuk mengambil harta kita sebagai denda. Nah, ini contoh-contoh ya. Contoh-contoh syariat itu punya hak untuk mengambil harta seseorang. Nah, kita manusia biasa nggak punya hak sama sekali untuk mengambil harta saudara kita. Maka ketika ada kejadian seperti itu yang mengharuskan saudara kita membayar denda, bukan kita yang mengambil dendanya, tapi dari pemerintah, dari pihak-pihak yang berwenang, dari qadhi, dari hakim, bukan kita. Jadi jangan kita nanti menjadi hakim bagi saudara kita, nggak boleh. Tiba-tiba kita ambil hartanya, nah mereka memang berkewajiban membayar denda misalkan, kita yang mengambil hartanya, kemudian kita juga yang membagikan kepada siapapun terserah kita bagikan, termasuk masuk juga ke kantong kita misalkan. Nggak boleh yang seperti itu. Secara umum, para individu seorang muslim itu nggak punya hak sama sekali untuk mengambil harta dan juga nyawa seorang muslim yang lainnya atau saudara yang lain. Yang punya hak adalah syariat Islam. Begitupun nyawa. Syariat Islam punya hak untuk mengambil nyawa seseorang. Contohnya apa? Contohnya kisos. Nah, jika seseorang terbukti
membunuh nyawa orang lain, selesai, kisos. Siapa yang menetapkan kisos? Syariat Islam. Ada syarat-syaratnya. Apa syarat-syarat seseorang bisa dikisos? Harus terpenuhi syarat-syarat itu. Nah, ketika syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh syariat Islam itu terpenuhi, maka orang tersebut untuk dikisos. Syariat Islam yang berhak mengambil nyawa orang tersebut. Kita nggak berhak, nggak berhak. Jadi siapa yang mengkisos ini? Pemerintah, pemimpin kita, hakim yang memutuskan, yang melakukan eksekusinya, pemerintahan, aparat yang berwenang, bukan kita. Jadi jangan sampai kita ini menjadi hakim bagi saudara-saudara kita yang lain. Ada pencopet, ada pencuri, maling ayam, maling sendal bahkan. Maling sendal. Kita keroyok sampai lemah tak berdaya, masih dipukulin sampai mati. Meninggal dunia dia. Dosa nggak yang ngeroyok? Dosa semua dia. Semuanya yang ikut mukul walaupun cuma satu kali, semuanya berdosa. Seperti membunuh satu nyawa. Sama dosanya, sama semua. Karena mereka menjadi hakim bagi saudaranya yang lain sampai mengambil nyawa saudaranya. Padahal dia nggak berhak untuk mengambil nyawa saudaranya. Kita lihat ya, maling ayam, pencopet, kadang kejar digebukin sampai mati lah. Bahkan waktu itu ada yang dibakar. Ini nggak manusiawi sama sekali seperti itu. Terkadang masih banyak yang bangga. Nggak ada maling apa, rampok atau lain sebagainya sampai dibakar. Yang mati kebakaran akhirnya. Ada manusia-manusia yang bangga. Hebat, kalian keren, kalian luar biasa. Dipuji yang membakar. Walayadzubillah. Padahal yang berhak menyiksa dengan api itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia, makhluk Allah, nggak ada satupun yang boleh menyiksa makhluk Allah yang lain dengan api. Itu hanya hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sudah disiksa sama api, pakai api disiksa sampai mati lagi. Sampai meninggal dunia. Walayadzubillah. Dosanya double kalau sudah seperti itu. Maka ini hal-hal yang perlu diperhatikan teman-teman. Kita nggak boleh bermudah-mudahan dalam mengambil harta saudara kita yang lain, apalagi sampai mengambil nyawa, menzalimi orang lain. Jangan sampai bermudah-mudahan, baik itu muslim ataupun kafir. Jadi setelah kita bahas di sini, jangan sampai justru kita punya pemikiran yang radikal, pemikiran yang ekstrim, yang dikit-dikit kafir, dikit-dikit bunuh, dikit-dikit perang, dan lain sebagainya. Karena ternyata kita salah dalam memahami dalil-dalil, dalam memahami ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi SAW, kita salah, kita keliru. Maka yang benar, kita merujuk kepada pemahaman para salafus salih. Kita lihat para ulama bagaimana penjelasannya, bagaimana syarahnya. Kita lihat kalau hadis-hadis, kita merujuk kepada ulama-ulama hadis. Kalau masalah fikih, kita merujuk kepada ulama-ulama fikih. Masalah akidah, kita merujuk kepada para ahlinya. Nah, seperti itu kira-kira. Jadi, hati-hati kepada pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Jangan kita mudah mengkafirkan orang. Ada amalan-amalan memang yang akhirnya membuat seseorang itu keluar dari Islam. Ada, seperti menghina Nabi SAW, menghina Al-Quranul Karim, melecehkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia keluar dari Islam. Sepakat para ulama, gak ada yang berselisih tentangnya. Sampai dia menghina Nabi, menghina Al-Quran, menghina Allah Subhanahu wa ta'ala, sepakat para ulama, keluar dia dari Islam. Wajib syahadat lagi dia. Nah, amalan-amalan yang dihukumi kafir seperti ini, ya kita wajib tetap menyampaikan amalan ini bisa mengeluarkan seseorang dari Islam. Amalan ini bisa membuat seseorang itu kafir. Kita harus tetap sampaikan. Tapi menunjuk seseorang itu kafir, itu yang bukan hak kita. Jadi jangan sampai kita fulan. Kita tahu dia muslim.
Tapi karena mungkin pendapat kita dia sudah melakukan kekafiran, fulan tuh kafir itu sudah. Keluar dia dari Islam sudah. Nggak boleh seperti itu. Itu bukan hak kita. Kalaupun terbukti dia melakukan perbuatan yang mengeluarkan dia dari Islam, tanya dulu kepada yang lebih berilmu. Bagaimana solusinya? Apakah akan lebih baik dia syahadat lagi dari bentuk kehati-hatian? Ya nggak masalah, kita tanyakan kepada yang lebih berilmu. Tapi menunjuk seseorang itu kafir, fulan kafir, itu yang bukan hak kita. Kita sampaikan perbuatan-perbuatan yang bisa menjerumuskan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sampaikan, karena memang banyak perbuatan-perbuatan yang bisa menjerumuskan kita kepada neraka. Salah satu bentuknya adalah riya. Riya, kita beramal untuk urusan dunia, untuk mendapatkan dunia, untuk mendapatkan pujian dari manusia yang lain. Allah ancam dengan neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang seperti ini perlu untuk kita sampaikan, bahwa perbuatan ini bisa menjerumuskan seseorang kepada neraka. Tapi menunjuk orang tersebut masuk neraka, itu bukan urusan kita, bukan kewajiban kita, bukan hak kita. Kita tunjukkan amalan ini bisa mendatangkan murka Allah, bisa menghilangkan rahmat Allah, bisa menjerumuskan kita ke dalam neraka, tapi kita tidak boleh menunjuk fulan ahli neraka. Nggak boleh. Nah, begitupun kepada orang-orang kafir. Kita nggak boleh dikit-dikit perang sama orang-orang kafir. Dikit-dikit kita bunuh orang kafir. Kita serang orang kafir. Nggak boleh seperti itu. Ini ke orang kafir aja nggak boleh, apalagi ke sesama muslim. Saudaranya masih Islam dia, masih muslim. Sholat dia masih lakukan, zakat dia masih lakukan, semua rukun Islam dia masih lakukan. Tiba-tiba kita katakan, fulan kafir, kelompok fulan kafir, sesat neraka. Terus kita perangi lagi. Mereka salam ke kita udah nggak jawab, misalkan. Wah, itu udah kafir, itu nggak perlu dijawab salamnya. Wa'alaikumsalam. Yang seperti ini yang ya ekstrim memang, radikal. Dan ada memang kelompok-kelompok yang seperti ini, yang memang mereka salah di dalam memahami dalil-dalil Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga firman-firman Allah Subhanahu Wa Taala mereka pahami menggunakan akal mereka sendiri. Dan akhirnya mereka tersesat dengan wal'iyadzubillah. Maka ini teguran bagi diri saya pribadi dan juga bagi teman-teman ya, yang semoga dapat mengambil manfaat dari kajian kita malam hari ini, dan semoga apa yang kita bahas ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Allahu Ta'ala a'lam bishawab. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan saya kembalikan kepada moderator.